Atau penampakan-penampakan yang ada di sekitar sini gitu ya, dapat dilihat gitu. Ada apa Budi di lokasi ini Budi? Budi bisa melihat apa Budi? Ya kalau di sini kayak bak mandi waktu Oh batu ya. ini kayak bak mandi untuk banyak sekali sih anak-anak kecil di sini. Oh, di sini. Iya. Sambil menikmati pemandangan yang cukup indah, oksigen yang tebal, kita coba mencari ya beberapa tinggalan masa lalu yang terserak in situ ya, karena memang berupa batu-batu raksasa sehingga sulit untuk diangkat. Di bawah rindangnya pohon pinus ini ada dua jenis kopi ya. Yang berdaun kecil ini dinamakan kopi arabica, sedangkan yang daun besar ini namanya kopi robusta. Ada perbedaan sedikit rasa ya. Kalau kopi arabica ini biasanya ada rasa asam-asamnya sedikit ya. Sedangkan kalau kopi robusta ini biasanya ada pahit-pahitnya gitu loh. Nah ini Bude mungkin bisa melihat aura-aura atau penampakan-penampakan yang ada di sekitar sini gitu ya, dapat dilihat gitu. Ada apa Budi di lokasi ini Budi? Budi bisa melihat apa Budi? Ya kalau di sini kayak bak mandi waktu Oh batu ya. ini kayak bak mandi untuk banyak sekali sih anak-anak kecil di sini. Oh, di sini banyak sosok-sosok anak-anak kecil Iya, yang bermain di sini, terutama di lubang ini ya Budi ya. ini tempat mandinya. Tempat mandinya ini Budi ya. Jadi ternyata kita tidak sengaja mendapati sebuah batu besar yang ada pahatannya semacam celowokan gitu ya, yang berbentuk persegi panjang. Kayak Kayak bak bak ya, mandi kayak bayi kecil. bak mandi bayi-bayi kecil. Nah ini. Nah, sebagaimana Budi tadi masih melihat banyak sekali gitu ya kehidupan masa lalu tentang banyak-banyak anak kecil yang mandi di sini. Jadi ini adalah bak untuk memandikan bayi-bayi gitu ya. Kemungkinan bayi para pertapang ya, di lereng-lereng gunung seperti ini. Jadi luar biasa sekali gitu ya. Pak Budi mungkin ada lagi mungkin di daerah sini gitu ya. Jadi suasananya memang sangat sejuk gitu ya. Selain pohon kopi, kiri kanan ini pakai sayur Budi. Pakai sayur yang cukup banyak, dan banyak memang pakai sayur di sini. Dan kopi Budi ya. Kopinya ini kok belum dipanen Budi ya, ada yang matang-matang ya. Nah, jadi kopi robusta, ini kopi robusta daunnya lebar-lebar ini ya. Ini memang seperti ini, ada yang sebagian masih mentah hijau, sebagian masih matang. Biasanya kalau panen kopi itu yang dipetik yang merah-merah saja. Nah, cukup besar ini. Nah, ini kopi robusta sangat subur sekali dan buahnya ini banyak. Apakah bisa dimakan Budi ya kopi yang masih dalam pohon seperti ini ya Budi ya? Coba aja, Coba mungkin aja, rasanya manis enggak? Coba ya. Jadi ini salah satu kopi robusta berdaun lebar ini, kopinya besar-besar. Coba kita cicipi ya. Apakah rasanya, ini ada kulitnya, biasanya kulitnya itu dibuang ya. Dan biji kopinya itu seperti ini. Lah ini. Mantap. Manis ya. Manis.
Kalau kopi masih cherry seperti ini, manis ya. Nah, manis dan lebat buahnya ini. Dan cukup luas di area ini, mungkin sekitar 3 hektar area ini. Sedangkan penampakan tanaman pakis sayur adalah seperti ini, tanaman pakis sayur itu ya. Jadi yang dimasak biasanya itu, yang muda-muda seperti ini. Ini penampakan pakis sayur, yaitu daun yang masih muda. Ini sebenarnya daun. Kalau sudah tua itu menjadi daun seperti ini. Nah, ini yang masih muda, yang masih lunak ini bisa dimanfaatkan untuk pakis sayur ya. Salah satu makanan primadona yang ada di area ini. Ya. Nah, di sini ternyata Bude ada penampakan yang ada semacam penolakan ya dari kita dilarang ke sana terlalu jauh. Ada apa Bude di sebelah sana Bude? Tinggi besar, Ya. apa brewokan, Ya. mukanya kayak berdarah. Tinggi besar, berbulu brewok, dan mukanya ada darah-darahnya Bude ya. Iya. Jadi di sana ada sosok yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk menelisik jejak-jejak artefaktual yang ada di sana. Namun kita sudah menemukan ada batu yang besar dan ada lubang berbentuk persegi panjang ya untuk menampung air dan biasanya untuk memandikan bayi. Jadi kita menemukan bak mandinya bayi pada masa kuno ya, diduga memang pada masa kerajaan Majapahit. Nah, semoga kemudian hal-hal seperti ini ya sambil menikmati pemandangan Bude ya. Nah, ini pohon pinus yang tumbuh subur, di bawahnya pohon kopi, pakis sayur, pisang juga banyak gitu. Nah, Bude ya, luar biasa sekali. Dan terutama pohon kopi nih, kopi cherry nih, ini berbuahnya sangat lebat. Ternyata di bawah inilah buahnya penampakannya seperti ini. Buah kopi itu ya, ini warnanya pink ini. Nah, mungkin menunggu matang lagi yang merah ya, merah corona baru kemudian dipetik oleh para pemiliknya ya. Nah, ini. Selain itu juga ada banyak sekali apa ya ini ya. Mungkin ini ada sosok penampakan yang masih tertimbun di dalam tanah ini ya. Nah, ini Bude, ini tertutup semak belukar memanjang ini ke sini. Sangat panjang, ini seperti kepala ular naga mungkin. Nah, ini memanjang. Nah, ini dan berlumut. Nah, berlumut ada dua ini. Nah, ini sosok seperti kepala ular ya ini ya. Nah, ini mukanya ya yang memanjang, kemudian sangat panjang. Oh, ternyata di situ ada batu menyerupai kapal. Nah, ini mungkin Mekah ini kapal Nabi Nuh ya. Nah, ini di semak belukar ini. Nah, ini jadi ini bentuknya, nah batunya seperti kapal ini. Nah, ini luar biasa sekali ini. Kemungkinan ini juga salah satu yonian finis yang besar, kotak ya, kotak besar. Nah, seperti ini nih. Kotak ini. Nah, ini semacam makara anfinis ini. Ini besar ini. Ini bagian belakang ini setengah lingkaran, bagian depan ini menonjol atau menjorok ke sini ya, menjorok ke sini. Nah, bersambung dengan ini. Kemungkinan ini juga yoni anfinis. Dan situ ada lagi ya. Nah, ini. Nah, ini artinya memang di hutan ini ternyata memang banyak batu-batu aneh, jejak memang diduga di sini memang ada pemukiman ya, pemukiman kuno era kerajaan Majapahit atau kemungkinan asrama para pertapa. Karena lokasi ini cukup keramat, yaitu di hutan Kemloko, dusun Kemloko, desa Trawas, kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya, di antara hutan-hutan dan semak-semak belukar ini ada beberapa batu aneh ya yang luar biasa sekali. Batunya ini batu besar ya, dan ini kemungkinan juga semacam yoni anfinis ya, yoni anfinis. Kalau yang di bawah tadi coba kita bersihkan ya. Ini memang jika kita membersihkannya, mungkin ini daun. Nah, ini kita menemukan daun apa namanya, yang bisa bijinya bisa ditunu, itu apa ini namanya, suwek-suwekan ini, daun apa ini? Ini apa?
kayak sukun-sukunan itu loh. Kayak daun sukun apa namanya? Bendo. Bendo. Nah, daun bendo Iya. ini ya, bijinya dulu itu banyak yang dicari oleh masyarakat. Kemudian bijinya dimakan, katanya enak ya. Sekarang tidak ada lagi anak-anak yang mencari biji bendo. Sedangkan kulit pohon bendo ini dahulunya itu pernah digunakan sebagai tape ya. Tape itu maksudnya bukan tape ketan ireng, tapi kain dari kulit kayu untuk menutup pakaian para pertapa. Jadi banyak sekali dalam serat Centini, serat Santri Lelono ya, Seamong-Rogo itu perjalanan itu kemudian mendapati para pertapa di hutan-hutan yang masih mengenakan pakaian terbuat dari kulit kayu bendo. Nah ini kulit kayu bendo. Dan lubang ini memang diduga ini penampakan adalah semacam bayi gitu ya. Dan kebetulan ini ada airnya ya, ada airnya. Dan ini sangat dalam ternyata. Dan sangat dalam, kita bersihkan ya. Nah, sangat dalam dan ini memang berupa kotak. Jadi ini bukan terbentuk secara alami. Ini memang apa namanya berupa kotak yang sengaja dibuat dengan pahatan-pahatan ya. Jelas alat-alatnya itu dan berbentuk persegi panjang. Dahulunya kemungkinan untuk menampung air ya. Bisa juga bak mandi bayi dalam ritus atau ritual tertentu atau ritual kesuburan atau keselamatan bagi bayi gitu ya. Ketika mudun lemah, karena pada waktu itu memang bayi itu banyak secari ritual-ritual. Umur 7 bulan ada tingkepan, ketika sudah bayi beberapa bulan kemudian harus mandi sungai, turun lemah dan sebagainya. Itu ada ritual-ritual tertentu. Semoga kemudian situs-situs seperti ini ya juga membutuhkan penelitian dari para ahli dan semoga bermanfaat. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Rahayu, 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 rahayu.